bersama-sama Koalisi Indonesia Maju, bersama-sama Saudara Gibran dan Bung Gibran, kita telah berjuang, kita telah maju di hadapan rakyat Indonesia karena kita sebagai warga negara bertanggung jawab atas masa depan kita sendiri. Kita paham, kita mengerti bahwa nasib bangsa kita, nasib anak-anak dan cucu-cucu kita adalah di tangan kita. Saudara-saudara sekalian, sebentar lagi 8 hari lagi, sangat cepat seluruh bangsa Indonesia akan melaksanakan tugas konstitusional sebagai warga negara. Kita harus memilih pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil kita. Ini adalah kedaulatan rakyat. Ini adalah yang dibangun oleh pendiri bangsa kita. Kita mendirikan sebuah republik. Republik adalah di mana kekuasaan yang tertinggi ada di tangan rakyat. Bahwa rakyat yang memilih pemimpin-pemimpinnya. Kita sebagai warga negara dalam konsep sebuah republik, setiap warga negara, setiap anak bangsa yang diberi kesempatan, diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, oleh takdir, diberi pendidikan yang baik, diberi kemampuan-kemampuan, diberi kesehatan, diberi kesadaran, wajib untuk sesudah mengurus dirinya dan keluarganya, wajib untuk berbakti kepada negara dan bangsa dan bangsa. Saudara-saudara sekalian, yang hari ini kita nikmati adalah hasil dari keringat, air mata, dan darah para pendahulu kita, orang tua kita, kakek-kakek kita. Saudara-saudara sekalian, kisah Republik Indonesia adalah kisah kepahlawanan. Tiap kali kita mendarat di Bali, kita mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Kita ingat selalu pengorbanan yang diberikan oleh rakyat Bali, oleh tokoh-tokoh Bali sepanjang sejarah. Kalau dikatakan Indonesia dijajah ratusan tahun, tidak benar. Tahun 19-an Bali masih melawan Belanda, masih melaksanakan puputan melawan Belanda. Kepahlawanan masyarakat Bali bagian dari kisah Republik Indonesia dan terulang berkali-kali di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, di mana-mana terdapat pengorbanan, kepahlawanan, bahwa suku-suku dan kelompok-kelompok etnis
suku-suku yang pemberani, gagah, tidak mau menyerah, tidak mau ditindas. Kalah dalam pertempuran risiko perjuangan, tapi tidak boleh kalah di dalam jiwa dan di dalam hati kita. Saya selalu mengatakan, kalau kita jatuh atau kita kalah, bangkit kembali. Kalah, jatuh, bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Dan kita mengerti dan kita menyadari semua yang kita nikmati di sini sekarang adalah hasil dari pengorbanan Ki Gusti Ngurah Rai, pengorbanan pahlawan-pahlawan ratusan tahun. Kita di sini bukan karena kita yang hebat, karena itu kita harus bersyukur dengan apa yang kita nikmati sekarang. Apakah kita puas? Tentu sebagai manusia kita ingin yang lebih baik lagi. Tapi janganlah kita tidak menghormati orang tua kita sendiri, pendahulu-pendahulu kita sendiri. Saya katakan, kita di sini karena semua pemimpin kita terdahulu, dan tidak hanya presiden-presiden. Pengorbanan dilakukan oleh ratusan ribu semua, seluruh unsur, tidak hanya satu dua orang. Pemimpin itu hanya bisa dikatakan salah satu unsur yang penting, tetapi yang sangat penting juga adalah keikutsertaan seluruh rakyat dan seluruh elemen masyarakat. Karena itu pemilihan umum yang akan datang sangat menentukan. Saudara-saudara sekalian, kita paham dan kita mengerti, dan saya selalu bicara di mana-mana. Pak Jokowi juga bicara di mana-mana. Hampir semua pemimpin kita mengerti negara kita sungguh sangat kaya, luar biasa karunia Yang Maha Kuasa. Tetapi, tetapi bangsa kita, hampir semua suku bangsa kita, memang tabiat kita, jiwa kita ini kadang-kadang terlalu baik. Kita suka, kita ramah, kita welcome sama siapapun. Orang asing datang ke kita, kita terima dengan baik. Benar atau tidak? Tapi kadang-kadang yang datang itu niatnya juga kadang-kadang kurang baik. Sudah datang, bertamu, nggak mau pulang. Sudah datang, bertamu, mengambil harta dan kekayaan kita, nggak mau pulang. Dan kita ini kadang-kadang terlalu ramah, terlalu baik, terlalu percaya. Kita mengira semua orang sayang sama kita. Kita sayang sama mereka, mereka kadang-kadang lupa sama kita. Dan belum tentu mereka sayang sama kita. Betul? Saudara-saudara, tapi itulah kepribadian kita. Tetap kita ramah, tetap kita hormati, tetap kita bersahabat, tetap kita beritikat baik kepada semua orang. Tetapi sekarang kita harus lebih pandai, harus lebih cerdas, harus lebih hati-hati. Dan itulah yang dilaksanakan oleh Pak Joko Widodo. Beliau mengatakan, sekarang kita tidak mau lagi mengizinkan bahan-bahan baku kita, kekayaan alam yang diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, kita tidak mau lagi dijual murah. Kita mau mengolah di Indonesia. Masa bahan
alam yang diberi Tuhan diambil dari bumi kita, dibawa ke negara lain, di situ dijadikan televisi, komputer, handphone, pesawat terbang, mobil, kita beli, padahal itu bahan baku kita sendiri. Jadi saudara-saudara, saatnya Indonesia harus bangkit. Prabowo Gibran dengan koalisi Indonesia Maju, kami bersatu, kami bertekad melanjutkan pembangunan bangsa Indonesia yang sudah dirintis Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Saya katakan kita hormati Presiden SBY, jasanya luar biasa. Kita hormati Presiden Megawati, jasanya besar. Kita hormati Gus Dur, kita hormati Pak Habibie, kita hormati Pak Harto, kita hormati Bung Karno. Saudara-saudara, mereka berjasa, mereka berbuat yang baik untuk bangsa Indonesia. Saudara-saudara, kita harus sadar, semua pengamat, semua pakar dari seluruh dunia melihat fenomena bangsa Indonesia. Mereka melihat ini adalah raksasa yang akan bangun, saudara sekalian. Saya ralat, saya tarik kembali. Kalau salah ya ralat, gak usah malu-malu. Kita raksasa bukan yang akan bangun, kita raksasa yang sedang bangun, saudara sekalian. Kita sedang bangun. Tapi kita harus jadi raksasa, tapi raksasa yang cerdas, raksasa yang baik hati, bukan raksasa yang tidak baik. Indonesia ingin menjadi bangsa yang baik sama semua bangsa-bangsa lain. Saya katakan di beberapa kesempatan di hadapan dengan diplomat-diplomat asing, saya katakan politik luar negeri bila mana Prabowo Gibran mendapat mandat dari rakyat, politik kita adalah politik menjadi tetangga yang baik bagi semua tetangga-tetangga kita. Ini adalah kepribadian bangsa Indonesia. Saudara-saudara, coba lihat, ingat, kita kan ramah sama tetangga-tetangga kita, iya kan? Apalagi dengan tamu yang datang, pasti kita terima dengan baik. Jadi Indonesia berterima kasih. Berterima kasih dengan pendiri-pendiri bangsa kita. Dari awal politik kita adalah politik bebas aktif. Dari semula politik kita adalah politik tidak mau bergabung dengan blok-blok manapun. Kita adalah non-blok, kita adalah non-aligned. Kita bersahabat sama semua kekuatan di dunia. Kita baik sama Tiongkok, kita baik sama Amerika Serikat, kita baik sama India, sama Jepang, sama Australia, sama Eropa, sama negara-negara Afrika, negara-negara di Amerika Latin. Sampai sekarang Indonesia yang paling bisa diterima oleh hampir semua negara, saudara-saudara. Tetapi panitia, saya dikasih berapa waktu ini kira-kira? Suka saya kalau gitu kan. Ini masih mental debat, ya kan? Bicara bangsa hanya dikasih 4 menit. Jadi kita, tapi bagus juga.
kita harus baik, ya kan? Di apapun, diejek, dihina, difitnah, kita senyum saja. Kita senyum saja, saudara-saudara. Itikat kita baik, kehendak kita baik, dan saya percaya semua partai kehendaknya baik. Saya percaya itu, ya. Yang penting, dan ini saya ingatkan juga, kader-kader Gerindra tadi, di Gajah sudah ngomong, semua pemimpin yang muncul dari Gerindra harus selalu ingat mengabdi, berbakti kepada rakyat Indonesia. Itu kehormatan seorang pemimpin, mengabdi, berbakti, berkorban, bila perlu jiwa dan raganya kita berikan untuk rakyat Indonesia. Karena apa? Hanya ada satu yang paling pasti di bumi ini. Saya kira para tokoh-tokoh agama akan membenarkan, ya. Hanya satu kepastian, satu saat kita akan tinggalkan kehidupan kita di bumi ini. Benar atau tidak? Yang muda-muda jangan senyum. Belum tentu nomor urut. Benar lu ketawa-ketawa lo ya. Saudara-saudara sekalian, pada saat kita menghadap, kita nggak bawa apa-apa, saudara sekalian. Betul. Jadi saudara-saudara yang kaya di antara saudara, sebagian besar saya lihat tampang-tampangnya nggak kaya begitu. Gerindra tampang-tampangnya ya begitu-begitu aja. Benar, saudara-saudara sekalian, kalau kita diberi karunia Tuhan, diberi rezeki, diberi kebaikan, diberi harta, itu adalah untuk membantu orang lain yang lebih susah dari kita. Tidak ada yang lebih sedih dari kita makan enak, padahal di sekeliling kita orang tidak makan. Tidak ada yang lebih sedih dari itu, saudara-saudara sekalian. Kita harus meyakinkan dan kita harus berjuang, tidak ada orang lapar lagi di bumi Indonesia ini. Karena itu, salah satu kebahagiaan saya bahwa saya diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa berdiri di depan rakyat Indonesia dan menggagas makan siang untuk seluruh anak-anak Indonesia. Itu kehormatan bagi saya. Itu yang saya ingin wujudkan. Karena itulah saya maju di depan rakyat Indonesia. Saya minta mandat dari rakyat Indonesia, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, dari dulu Prabowo dituduh ini, dituduh itu, ya. Dulu saya dibilang mau kudeta karena pasukan saya paling banyak. Tapi saya buktikan kepada rakyat, saya prajurit Sabta Marga, saya bersumpah membela rakyat. Tidak mungkin saya melanggar sumpah saya sendiri. Walaupun saya difitnah, saya diberhentikan dari tentara, saya siap laksanakan. Karena saya sebagai prajurit, jangankan pangkat, jangankan jabatan, tangan saya ambil, jiwa saya ambil untuk rakyat Indonesia.
Mungkin giginya sudah ompong, semangatnya belum. Saudara-saudara sekalian, kami berkali-kali kami sebetulnya sudah siap dipanggil, dan berkali-kali Yang Maha Kuasa masih memberi kita kesempatan berbakti dan mengabdi. Untuk itu, dengan segala yang kita lihat, yang segala kita alami, waktu saya muda, saya teken siap mati untuk bangsa dan rakyat dan Republik Indonesia. Jadi, di usia saya sekarang ini, saya katakan, saya tidak rela lihat rakyat saya masih ada yang susah makan. Saya tidak rela melihat orang-orang di atas 65 tahun, 70 tahun masih bekerja, menarik becak, masih susah makan, masih ini harus kita rubah, harus kita perbaiki, tapi dengan suasana itikat baik, dengan suasana kerjasama, dengan suasana kekeluargaan, bukan dengan suasana mencari-cari kesalahan. Kita harus belajar jujur pada diri kita sendiri. Saudara-saudara, saya ini kok sekarang ya di mana-mana saya bela Pak Jokowi. Dulu Pak Jokowi ngalahkan saya. Dan kalian ketawa. Saudara-saudara sekalian, saya dulu bersaing, Anda tahu, kontestasi keras, debat, tapi tidak pernah ada sakit hati di antara kita, tidak pernah ada dengki di antara kita, tidak pernah ada benci di antara kita. Kita bersaing untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Dan setelah beliau menang, beliau ajak saya bergabung, saudara sekalian. Banyak pemimpin di dunia ini dan di Indonesia kalau menang lawannya diinjek-injek, saudara sekalian, iya kan? Tapi itulah contoh pemimpin-pemimpin kita. Ingarso Sungtron, ya, memberi contoh dan menang tanpa ngarusaki, menang tanpa menyakiti. Saudara-saudara, itu contoh yang beliau berikan sebagai negarawan. Beliau menang, yang kalah diajak, yuk bergabung untuk rakyat. Saya katakan siap. Masalah jabatan itu nomor 2, nomor 1 rakyat Indonesia. Rakyat kita suka pemimpin-pemimpinnya rukun, bersaing, di ujungnya kerjasama. Jangan mau diadu domba, jangan mau kita menari di gendangnya orang lain. Kita tidak tahu. Selalu kekuatan asing selalu suka Nusantara rusuh. Ratusan tahun. Kita harus belajar. Sekarang kita harus belajar dari sejarah. Sekarang kita tidak boleh diadu domba lagi. Kita tidak boleh maju untuk mengabdi, tapi dengan saling curiga, dengan saling memfitnah, dengan saling menghasut. Tidak boleh, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita harus semakin hati-hati. Sudah bosan belum dengan saya? Karena susahnya tadi saya sebelum naik panggung saya minum kopi dulu di situ. Berarti ceramah saya minimal 3 jam.
Benar. Tapi kalau di mana, di kuliah-kuliah kalau lebih dari setengah jam udah resah ya. Saudara-saudara sekalian, kesimpulan. Nah, kita kesimpulan. Tenang. Kesimpulan pertama. Jadi ada 18 kesimpulan. Saudara-saudara sekalian, inti kami sekarang sudah mengumpulkan otak-otak terbaik, pakar-pakar terbaik sudah kita kumpulkan Koalisi Indonesia Maju, otak-otak terbaik dari Demokrat, otak-otak terbaik dari Golkar, otak-otak terbaik dari otak-otak terbaik dari kampus-kampus yang terbaik. Tapi, selalu ada tapinya. Tapi otak terbaik, cerdas harus disusul, harus dibarengi dengan hati yang baik, saudara sekalian. Kalau otak cerdas, hati busuk, ini berbahaya sekali bagi rakyat Indonesia. Otak baik, hati busuk, koruptor, saudara sekalian. Kepintarannya adalah bagaimana pinter bohong, bagaimana pinter maling, bagaimana pinter ngerampok dari uang negara. Ini kita harus waspadai, tapi kita kumpulkan dan kita menghitung dan kita melihat luar biasa masa depan kita. Luar biasa, kita nanti dengan waktu yang tidak lama lagi kita akan kembali swasembada pangan, saudara sekalian. Dan ada orang-orang pintar, saya nggak tahu dia kerja untuk siapa, yang tidak setuju bahwa kita punya lumbung-lumbung pangan sendiri. Masih mereka mengira harus import dari luar negeri. Saudara sekalian, saudara-saudara, sorry ya, benar. Kita tidak mau. Manakala Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju menerima mandat dari rakyat, tugas utama kita antara lain adalah swasembada pangan, saudara sekalian. Kita mau menjamin pangan murah untuk seluruh rakyat Indonesia, saudara sekalian. Kita swasembada pangan. Mampu atau tidak? Mampu. Kita akan swasembada BBM. Kita akan swasembada energi. Mampu atau tidak? Mampu. Karunia Tuhan yang besar. Kita nanti BBM kita ramah lingkungan. BBM kita nanti dari tanaman. Kita solar dari kelapa sawit, bensin dari tebu, dari singkong, dari aren. Kita mungkin satu negara di antara sedikit negara di dunia yang BBM-nya hijau, green energy, dan kita ramah lingkungan. Dan kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita akan menjadi negara maju, negara industri. Itu tekad kita. Karena itu siapkan diri kita sendiri, siapkan anak-anakmu. Kita nanti akan kirim puluhan ribu anak-anak terpintar dari semua golongan, dari semua suku, dari semua agama, dari seluruh Indonesia. Kita seleksi dan kita akan kirim ke semua negara untuk belajar di situ, kembali membangun Indonesia yang hebat. Kita akan tambah, kita akan bangun fakultas-fakultas baru. Saya bicara dengan Menteri Kesehatan. Sekarang kita hanya punya 92 fakultas kedokteran. Kita akan bikin sampai dengan 300 fakultas kedokteran, saudara sekalian. Kita akan tambah fakultas-fakultas teknik, fakultas-fakultas matematika. Indonesia akan menguasai teknologi.
Indonesia tidak mau jadi pasar, tidak mau beli teknologi, kita mau kuasai teknologi dan sains. Saudara-saudara sekalian, saya inginnya bicara lebih lama, tapi saya masih ada acara lagi hari ini. Masih ada 2 acara hari ini. Saudara-saudara, saya juga ingin Bali hebat. Bali sudah terkenal di seluruh dunia, tapi kita harus jaga Bali. Kita harus jaga budaya Bali. Kita harus jaga keindahan Bali. Jangan pembangunan asal pembangunan. Pembangunan harus sesuai dengan ciri khas Bali, budaya Bali, adat Bali. Jangan terlalu banyak baliho, iklan-iklan jangan terlalu banyak lah, ya kan, saudara-saudara. Karena itu Gerindra begitu selesai pemilu, bahkan kalau tidak salah sebelum Minggu Tenang, semua baliho harus kita turunkan, benar tidak? Ya, kita jaga kebersihan, kita jaga keindahan, kita bikin seluruh Nusantara cantik, elok, beautiful, dan Bali harus di depan. We must make Bali